adik-adikku. Halo, hello, hola. Apa kabarmu? Apakah pada hari ini, pagi ini kalian sudah siap untuk mengikuti ibadah online Sekolah Minggu GBI Visi Pemulihan kita? Berikut Kak Cynthia akan menyampaikan beberapa aturan yang harus kita taati waktu kita mengikuti ibadah online kita. Yang pertama, pastikan bahwa kalian semua wajib membawa Alkitab karena kita akan menggunakan Alkitab pada saat kita beribadah nanti. Yang kedua, pastikan kalian memakai pakaian yang baik dan sopan. Kalau ada di antara kalian yang masih pakai baju tidur, segera ganti ya, karena kita masuk ke dalam hadirat Tuhan harus dengan pakaian yang baik dan bersih. Yang ketiga, pada saat kita mengikuti ibadah online kita, pastikan kalian tidak main gadget dan kalian tidak makan. Bagaimana mungkin kalau mulut kalian penuh dengan makanan? Kalian tidak bisa kan memuji Tuhan dengan baik? Pastikan kalian taruh dulu makanannya. Saatnya kita beribadah dulu ya. Dan yang keempat, pastikan kalian ikut memuji bersama kakak sekolah minggu untuk menyanyi, bahkan melompat dan menari. Dan nanti kita selesai ibadah, kita juga diurapi dan kita berdoa juga dengan sungguh-sungguh. Dan nanti setelah selesai ibadah, pasti kita akan diberkati. Apakah adik-adik sudah siap? Mari kita masuk dalam ibadah kita segera. Shalom. Shalom adik-adik yang manis. Kita jumpa lagi di ibadah sekolah minggu online GBI Visi Pemulihan. Kak Ingrid dan kakak-kakak sekolah minggu yang lain mengucapkan selamat tahun baru. Kita ketemu lagi di tahun baru 2021. Kita berdoa kiranya tahun ini Tuhan selalu menyertai kita, memberkati kita, membuat adik-adik lebih semangat lagi mengikut Tuhan. Dan kita juga berdoa, mudah-mudahan tahun ini coronanya cepat selesai. Jadi kita bisa ketemu lagi di gereja. Adik-adik, sebelum mulai ibadah sekolah minggu, ayo, apakah sudah pakai baju yang rapi? Alkitabnya sudah disiapkan belum? Sebelum mulai, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan memimpin kami memasuki tahun baru 2021. Tuhan Yesus, biarlah kiranya penyertaan Tuhan semakin sempurna di dalam kami. Dan biarlah hati kami terus terpaut kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkati anak-anak yang akan mengikuti ibadah sekolah minggu pagi ini. Biarlah mereka semua sungguh-sungguh dalam beribadah. Berkati juga Kak Inge yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu yang terbesar dan tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayo kita memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Bagi berdiri yuk, goyangkan badannya buat Tuhan ya. Yesus potong dan kita jalannya, tinggallah di dalam. Yesus potong dan kita
kita sungguh merasakan kasih Yesus dan tambah semakin dalam kehidupan kita. Kita menyanyikan pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus. Untuk yang mau memberikan persembahan, boleh kirim ke sini ya, nomor rekeningnya ada di bawah ini. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Mari sekarang persiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Bukalah hatimu, undang Tuhan Yesus masuk ke dalamnya. Mari kita sungguh-sungguh membuka hati kita untuk Tuhan Yesus. Mari masuk.
untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bersuka cita memuji Tuhan. Sekarang kami mau persiapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Tuhan Yesus, urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar kami duduk diam dan tenang dengan firman Tuhan. Urapi juga Kak Inge yang akan membawakan firman-Mu, agar semua yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami bisa tersampaikan lewat Kak Inge. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Urapi kami agar kami bisa tenang, dan biarlah Tuhan firman-Mu tinggal tetap di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom anak-anak, adik-adik semuanya. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di ibadah online. Tapi sekarang kita ada di tahun yang baru ya, tahun 2021. Selamat tahun baru adik-adik. Puji Tuhan, kita semua sehat ya. Nah adik-adik, kita 2 minggu yang lalu baru merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus lahir di Bethlehem dan kemudian dibawa kembali sama Maria dan Yusuf, orang tuanya, ke Nazaret. Nah adik-adik, dulu di zaman Musa ada hukum Taurat yang mengatakan bahwa anak-anak bayi kalau udah umur 8 bulan harus dibawa ke Bait Allah. Bait Allah itu rumah Tuhan, disunat. Nah kalau udah dibawa ke Bait Allah, disunat, lalu setelah 40 hari dia harus diserahkan kepada Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kakak cerita selanjutnya, kalian lihat dulu ya video ini. Mari kita lihat sama-sama. God's story, Anna and Simeon. So part of God's story is about Anna and Simeon, and it goes like this. For hundreds and hundreds of years, God had been promising his family, the Israelites, a rescuer and king. He told them that this rescuer would come as a baby and would be his very own son. People waited a long time for the Savior to come. Lots waited their whole lives. Well, when Jesus was finally born, there was a man living in Jerusalem named Simeon. He was especially excited for God's promised king because he loved God and followed him with his whole heart. He even got to talk to God through the Holy Spirit. Nowadays, anybody who follows Jesus gets to talk to the Holy Spirit anytime. But before Jesus was born, the Holy Spirit only talked to some people, and Simeon was one of them. Anyway, one of the things the Holy Spirit told Simeon was that the baby king would be born while Simeon was still alive. Since God had been promising the rescuer for hundreds of years, this was a big deal. Simeon would actually get to meet God's rescuer. He just didn't know when. On the night of Jesus' birth, angels appeared to shepherds and announced Jesus' arrival. They excitedly ran out, telling everyone they knew. But remember, there weren't phones or internet back then, so not everyone knew that Jesus had been born, including Simeon. A little while after Jesus' birth, the Holy Spirit told Simeon to go to the temple. He may not have known why, but he obeyed anyway. Good thing he did, because while Simeon was at the temple, Mary and Joseph brought their new baby Jesus to the temple too, to dedicate him to God. As soon as Simeon saw Mary and Joseph with Jesus, he knew who Jesus was. We don't know exactly how he knew, but he did. Simeon took Jesus in his arms and said, "Lord, you are the king over all. Now let me, your servant, go in peace. That is what you promised. With my own eyes I have seen what you have done to save your people." See, Simeon was getting pretty old, and meeting Jesus was the one thing he wanted in his life. Now that the rescuer was here, he was ready to die in peace. There was someone else in the temple that day, a woman named Anna. For many years, she had stayed at the temple day and night, worshiping God through fasting and prayer and talking to God through the Holy Spirit, like Simeon. The Bible doesn't tell us exactly how long she'd been there, but by this time, she was 84 years old. She knew God well, and, like Simeon, she had been waiting for the king God had promised. Sure enough, Anna came by just as Simeon was talking to Mary and Joseph.
Immediately, she praised God. The king was finally here, just as God promised. When Simeon and Anna met Jesus, they were overcome with joy. The Bible tells us that faith is being sure of what we hope for. It is being sure of what we do not see. Simeon and Anna were sure that God had promised to send a rescuer. They were sure he was coming. And when they saw Jesus, they were sure the rescuer had arrived. All because they had faith that God keeps his promises. And that's the story of Anna and Simeon. Nah, adik-adik sudah lihat kan videonya? Ada siapa di video itu? Ada 2 orang tua. Yang satu namanya Simeon, yang satu namanya Ibu Hana. Nah, adik-adik, siapakah Simeon ini? Simeon itu adalah seorang yang udah tua, ya. Dia sudah tua sekali. Sebenarnya dia udah mesti mati, udah umurnya lanjut deh, udah waktunya mesti meninggalkan dunia. Tapi Tuhan melalui Roh Kudus mengatakan kepada Simeon bahwa Simeon tidak akan mati dulu kalau belum lihat Tuhan Yesus yang menyelamatkan Israel. Adik-adik, kenapa ya Simeon bisa mendengar berita itu dari Tuhan? Adik-adik, Simeon itu orang yang sangat taat kepada firman Tuhan. Dan dia tidak pernah berbuat salah, selalu dengar-dengaran kepada firman Tuhan, banyak berdoa, tidak berbuat dosa, sering ke bait Allah untuk beribadah. Dia benar dan saleh. Tuhan senang sekali. Tuhan senang sekali dengan Simeon, ya. Nah, karena Simeon dikasihi oleh Tuhan, Tuhan senang sama Simeon, makanya Simeon dijanjikan oleh Tuhan. Roh Kudus yang berbicara kepada Simeon, karena Simeon dekat dengan Tuhan, dia bisa dengar suara Roh Kudus. Roh Kudus mengatakan, kamu tidak akan mati dulu kalau belum lihat keselamatan yang dari Israel. Keselamatan dari Israel itu Tuhan Yesus. Nah, jadi dari masa umur kecil sampai udah tua sekali, Simeon tetap menantikan janji Tuhan. Simeon benar-benar percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memperlihatkan kepadanya keselamatan dari Israel. Nah, selama hidupnya dia hidup benar di hadapan Tuhan, dia hidup saleh, dia tidak pernah berdosa, dia menyenangkan hati Tuhan, dia banyak baca firman Tuhan dan berdoa dan rajin beribadah. Adik-adik, suatu hari Simeon mendengar suara Tuhan mengatakan, Simeon, pergi ke rumah Tuhan sekarang. Simeon mendengar suara itu, itu Roh Kudus yang bicara. Dia harus ke bait Allah. Lalu Simeon cepat-cepat berangkat ke sana, ke bait Allah. Dia menunggu di bait Allah. Dia tahu bahwa Tuhan akan memperlihatkan keselamatan untuk Israel, yaitu Tuhan Yesus kepadanya. Dan ternyata selama dia menunggu, benar, ada Maria dan Yusuf datang membawa bayi. Adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus masih bayi dan berumur 8 bulan. Jadi umur 8 bulan anak bayi harus disunat. Sesudah disunat, tunggu 40 hari, lalu diserahkan ke bait Allah. Adik-adik, pas Maria dan Yusuf datang untuk menyerahkan Tuhan Yesus ke bait Allah, kepada Allah Bapa. Waktu mereka masuk, Simeon lihat, itu ada yang bawa bayi, ada Maria dan Yusuf. Langsung Simeon mendekati Maria dan Yusuf. Lalu dia ambil itu bayi. Mukanya sukacita sekali, adik-adik. Dia berseri-seri mukanya. Dia mengatakan, puji Tuhan, hambamu ini bersyukur kepada Tuhan. Aku boleh melihat Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Ini benar-benar janji Tuhan digenapi. Aduh, dia senang sekali, adik-adik. Dia mukanya berseri-seri, bersinar. Senang sekali dia. Lalu dia mengatakan juga
kepada Tuhan. Kita baca ya di firman Tuhan di Lukas 2 ayat ke-29, dia katakan, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Adik-adik, Simeon mengatakan bahwa terang Tuhan sudah datang, menjadi kemuliaan buat bangsa Israel, keselamatan buat bangsa Israel. Dan dia mengatakan di ayat 29, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera." Karena dia sudah melihat bayi Yesus, dia sudah melihat keselamatan dari Israel seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka dia berkatakan, "Sekarang Tuhan, saya mau pergi bersama dengan Tuhan, saya mau mati." Ya, itu janji Tuhan buat Simeon, dan dia senang sekali. Nah, adik-adik, selain Simeon ada lagi satu orang tua juga. Namanya siapa? Ibu Hana namanya. Adik-adik, Ibu Hana ini adalah seorang nabi perempuan ya. Dia tinggal di bait Allah sampai tua. Di bait Allah itu dia berdoa, berpuasa, terus begitu. Berdoa, berpuasa, karena dia mau dekat dengan Tuhan. Dia juga dijanjikan oleh Tuhan nanti akan melihat keselamatan dari Israel sebelum dia meninggal. Nah, adik-adik, dia juga mendengar suara Tuhan bahwa sebentar lagi bayi Yesus akan datang di bait Allah. Benar, waktu Samuel sedang senang-senangnya memegang bayi itu, dia datang mendekat. Nah, ini bayi Yesus. Lalu dia ambil bayi itu dari Simeon. Lalu dia mengatakan di ayat yang ke mana? Ayat ke-38 ya. Di sini dikatakan, "Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu, yaitu Tuhan Yesus, kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem." Jadi waktu Ibu Hana itu melihat bayi Yesus, langsung digendong sama dia. Lalu dia bilang, "Tuhan, terima kasih, Engkau sudah memberikan Tuhan Yesus sebagai keselamatan buat bangsa Israel." Dan dia boleh melihat bayi itu. Dia senang sekali karena itu yang dia tunggu-tunggu. Dan usianya sudah lanjut juga, dia terus nunggu-nunggu. Dan taat seperti Simeon kepada firman Tuhan. Dia berdoa, berpuasa, itu aja yang dia lakukan. Lalu melayani di bait Tuhan. Adik-adik, Tuhan senang sekali melihat Ibu Hana dan Simeon ini. Mereka taat, setia, pegang janji Tuhan. Mereka yakin bahwa sebelum mereka meninggalkan dunia ini, mereka akan melihat keselamatan dari Israel. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau seperti Simeon dan Hana, disenangi oleh Tuhan, dekat dengan Tuhan, merasakan bagaimana Tuhan itu mengasihi kalian, apa yang harus kalian lakukan? Ya, seperti Simeon dan Hana ini, walaupun sudah tua, mereka tetap selama hidupnya taat kepada firman Tuhan. Mereka berdoa, rajin berdoa, mereka rajin beribadah, mereka rajin baca firman Tuhan dan tidak melakukan dosa. Adik-adik, kalau kalian mau seperti Simeon dan Hana, mendapatkan suara Roh Kudus, mendengar suara Tuhan melalui Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, dan kalian haus terus untuk dekat dengan Tuhan, maka Tuhan senang sekali pada kalian dan janjinya pasti akan digenapi. Adik-adik, nantikanlah janji Tuhan, pasti dia akan genapi. Tapi adik-adik harus taat, setia seperti Simeon dan Hana. Amin adik-adik. Nah, adik-adik, ayat hafalan untuk kali ini diambil dari Lukas 2 ayat yang ke-30. Lukas 2
ayat yang ke-30. Kakak bacain ya. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Ini artinya mataku tuh matanya Simeon ya. Telah melihat keselamatan yang daripadamu, daripada Tuhan maksudnya. Jadi adik-adik, Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Amin. Adik-adik, mari kita angkat tangan kita. Kita mau minta kepada Tuhan Yesus supaya kita juga diurapi oleh Roh Kudus, supaya kita bisa taat, membaca firman senantiasa, beribadah dengan rajin, memuji-muji Tuhan, menyanyi-nyanyi buat Tuhan, melakukan kebaikan, melakukan firman Tuhan, supaya kita juga benar-benar mendapatkan janji Tuhan. Mari adik-adik, kita angkat tangan kita berdoa dan minta supaya kita diurapi Roh Kudus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami mengenai Simeon dan Hana Tuhan, hamba-hamba-Mu yang setia, yang taat, yang terus berpegang pada janji Tuhan, dan mereka tidak pernah berbuat dosa. Mereka taat pada firman-Mu, beribadah kepadamu, berdoa dengan rajin. Tuhan, adik-adik dan kami semua mau seperti Simeon dan Hana. Kami butuh urapan Roh Kudus yang menolong kami Tuhan untuk taat kepada firman-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami datang padamu. Kami minta urapi kami dengan urapan Roh-Mu yang terbesar. Bakar kami dengan api Roh Kudus-Mu, supaya kami mempunyai roh yang menyala-nyala untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan di dalam kami, dan kami boleh taat kepada firman-Mu, setia kepadamu, setia pada janji-Mu, percaya kepadamu. Mari Roh Kudus urapi kami. Urapi adik-adik dan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bakar kami dengan api Roh Kudus-Mu. Jamah adik-adik ini Tuhan, supaya mereka juga menjadi adik-adik yang setia dan memegang janji Tuhan. Penuhi adik-adik ini dengan urapan-Mu Roh Kudus. Roh Kudus, tinggallah di dalam adik-adik ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Mari adik-adik, kita selesai ibadah dan kita mau menerima berkat Tuhan. Tutup mata kalian dan ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Berkati adik-adik ini semua. Berkati orang tua mereka juga Tuhan. Jadikan adik-adik ini saksi buat kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik dalam ibadah online. Tuhan berkati. Haleluya, amin.